A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Jangan langsung kan, jangan melarikan zai, jangan larikan nun. Allazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Jangan langsung kan, jangan melarikan zai, jangan larikan nun. Gitu. Jangan lari ke n, nun, lari ke z. Nunnya disamarkan, terus lari ke z, ancang-ancang ke z. Zila ini kan apa namanya? Ikhfa yang ausad ya, pertengahan. Zila, jadi dengungnya sama-samanya separuh-separuh. Ayo, jangan lari ke N ya. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Udah bagus, tapi di yu-nya jangan di walladzina yu. Nah, dibersihkan. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Allah. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. La yu'minun. La yu'minun. Yu bersih dan la yu'minun. La yu'minun. Jangan nya jangan ada sedikit, ada ya. Setiap hal minun, minnya bersih. Minun. Nah, gitu. Innal ladzina kafaru sawa
sampai ain dulu ya. Kita belajar tajwidnya. Kita bahas tajwidnya, tajwid secara umum apa secara khusus? Umum saja ya. Jadi bismillah ya, dari awal ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bis dibaca apa, Mbak? Baca hamzah. Kenapa? Karena mengalir. Karena mengalir. Kenapa kok bisa mengalir? Karena sin itu memiliki sifat hamut. Hamas apa sifat hamas? Terus kenapa menjadi sifat hamas? Kenapa? Kenapa ya? Hamas itu dari hukum apa, Mbak? Hamut dari hukum nggak tahu nih. Bis dibaca hamas. Kenapa dinamakan hamas? Karena sinnya mempunyai hukum huruf mati. Sin bila mana dimatikan, disukunkan, dia akan mempunyai namanya bacaan, hukum bacaan hamas. Hukum dari huruf mati. Jadi kalau sinnya dibaca sa, enggak mengalir nafasnya, enggak sa, enggak begitu, tapi sa biasa, cuman mengalir suaranya sa, suara mengalir kan, nggak tertekan kan. Nah, namanya rohwah. Nah, tapi kalau sin dimatikan, dia mempunyai hukum huruf mati. Sin mempunyai hukum huruf mati. Itu sedangkan di sini bis, sinnya dimatikan, maka dia mempunyai hukum bacaan hamas. Hukum bacaan hamas hukum dari huruf mati. Yang artinya mengalirnya nafas. Terus bismillah, lafaz Allah dibaca kenapa? Karena sebelum lafaz Allah berbaris kasroh. Bagus. Bismillah, Allah, lafaz Allah ini dibaca apa? Mad asli. Mad asli. Panjangnya berapa harokat? 2 harokat. Oke, bismillahir. Bacaan? Alif lam syamsiah. Oke, alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah hukum dari apa? Alif lam syamsiah hukum dari alif lam. Dari lam ta'rif. Lam ta'rif. Alif lam syamsiah itu apa sih? Bacaannya apa sih? Alif lam syamsiah ada 5. Dibaca bukan, aku nggak nanya nomornya, hurufnya dulu, nanti aja hurufnya. Alif lam syamsiah juga dibaca apa? Secara bacaan, hukum bacaan itu apa? Bacanya bagaimana? Idgham. Bagus, namanya idgham. Idgham syamsiah. Bagus. Kenapa dinamakan idgham? Karena itu dileburkan, dimasukkan ke itu huruf syamsiah yaitu ro. Alifnya tidak dibaca, dilebur ke huruf ro. Bagus. Huruf syamsiah. Roh dibaca? Roh dibaca hamas. Kenapa? Karena sifatnya rofa. Hamas, saya tanya hamas, katanya sifatnya Hamas. Fahasahun sakhasun sakata. Tapi hukum dari dibaca hamas karena hanya mati. Nah, begitu, dibaca hamas karena hanya mati. Ha kalau mati mempunyai hukum bacaan hamas. Jadi hanya kalau mati nafas kita dialirkan. Tapi kalau hanya hidup, bukan nafasnya yang dialirkan, tapi suaranya ha gitu kan.
Nah, kalau kita hanya mati dibaca beda nggak? Ada bedanya nggak? Ya beda. Yang satu mengalir suara sifatnya rohwah, yang dialirkan suaranya. Kalau hamas yang dialirkan nafasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca? Mat asli. Bagus. Dibaca 2 harokat. Bagus. Kapan terjadi bacaan mat asli? Apabila di atas selain dari hadomir dengan alif, apabila ada di atas alif berdiri selain dari hadomir sama alif. Kalau domah emang nggak boleh. Emang kalau domah nggak mat asli. Matnya yang bertempat tinggal di selain alif dan hadomir. Kalau matnya masuk ke hadomir menjadi mat sila qasiro. Mat kan ada bacaan kan ada fathah kasroh domah, bukan di atas doang, ya enggak? Di bawah juga. Di bawah juga. Iya, tiga serangkai. Fathah, kasroh, domah. Kadang domah dibaca panjang, ya, dibaca panjang. Domah, kadang kasroh dibaca panjang gitu. Yang penting jangan di hadomir dan alif. Tasdid tempatnya di selain huruf hujaiyah, selain hadomir dan alif. Kalau H biasa dibaca tetap dinamakan mat asli. Mat asli ini enggak tetap dibaca di akhir, di tengah, di awal tetap dibaca. Kalau di hadomir itu tidak selalu dibaca, ya, tergantung dia di mana gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan apa? Alif lam syamsiyah. Kenapa? Karena ketemu dengan alif syamsiyah dan tidak ada tanda baca di atas. Ketemu dengan alif samsiyah, alif lamnya bertemu huruf samsiyah. Karena alif lamnya bertemu huruf samsiyah yaitu ro. Itu ro. Alif lam samsiyah, alif lam samsiyah juga dinamakan idgham samsiyah karena alif lamnya dilebur. Idgham samsiyah ya ini ya. Rohim. Hei dibaca apa? Hi mat asli disukun. Him di mata disukun. Nah, kembali lagi ke belakang. Ro dibaca apa? Ada hukum bacaan nggak ro? Ada. Apa? Tafhim. Kapan bisa tafhim? Apabila sebelum ro berbaris atas. Kok sebelum ro berbaris atas? Ini kan ronya berbaris, ronya berbaris. Sesudah ro. Sesudah ro. Nah, sekarang mau nanya yang jelas. Ro itu ada hukumnya nggak bacaan sih? Ya ada. Apa aja? Apa? Tafkin sama tahqiq. Nah, sekarang kapan terjadi bacaan tarkik atau tipis? Apabila sebelum apa sesudah ya namanya itu? Ini sebelum ro berbaris kasroh. Dan setelah ro ketemu dengan huruf tebal. Orang tafhim kok. Tarkik tebal ya. Tarkik, saya tarkik. Tarkik sebelum ro berbaris bawah. Gini, pembacaan ro menjadi 2 bagian atau bisa menjadi 3 rincian ya. Pertama, bila mana ro tersebut berharokat Fathah ya. Di atas fathah ataupun dhamma, dibaca tebal. Seandainya ronya mati, ya, ronya mati, harokat sukun, sebelumnya berharokat di atas, dhammah atau fathah tetap dibaca tebal. Dan sebaliknya, kalau ronya berharokat kasroh dibaca begitupun ro berharokat sukun, sebelumnya berharokat kasroh dibaca
Tapi ada pengecualian. Ro mati atau ro yang dibaca tipis bisa dibaca tebal. Bisa kadang-kadang bisa dibaca tebal. Kapan terjadi? Bila mana ro yang tadinya dibaca tipis tersebut bertemu dengan huruf isti'la. Isti'la. Nah, bertemu dengan huruf isti'la. Jadi bila mana ro tersebut berharokat kasroh atau mati sebelum berharokat kasroh bertemu dengan huruf isti'la, ya, itu dibaca tebal. Tapi kalau selain bertemu dengan huruf isti'la tetap dibaca huruf isti'la itu apa? Apa saja? Do, ho. Itu mah ibak. Itu huruf ibak, isti'la. Isti'la ya. Kan ada 7, Mi. Iya, kok itu kan cuma 4. Ho, lagi ya. Do, semua sodo. Kho, ghain, kof, kof, Iya, ho, ongin, sod, do, do. to sama do. Kurang jelas ngomongnya sih. Iya. Kho, ghain, Ho, so, do, to, zo. koko. Kho, ghain, kof, sod, do, to, zo. Begitu ngomongnya. Biar jelas, jangan ho, do. Jangan kayak gitu. Jadi saya itu nggak jelas tadi sampean mungkin Mbak Alif mungkin benar buat ngomongnya, tapi Umi nggak nangkep, nggak jelas, kirain so gitu. Iya, ho kayak gitu. Kurang jelas maksudnya. Ya benar ya, berarti huruf 7 ini. Iya. Bagus. Terus alif lam mim. Ini huruf apa namanya ya? Huruf apa ya? Lupa ya, Mbak. Lupa ya, Mi. Huruf musbah. Kok musbah? Karena ada huruf musbah. Lupa namanya, Mi. Huruf moko. Mukotoah. Nah, huruf mokotoah itu apa sih? Huruf yang di awal surah. Terus gunanya bacanya bagaimana? Bacaannya dibaca aslinya. Sesuai nama hurufnya. Sesuai hurufnya. Nah, huruf mokotoah ada berapa? Ya ditulis, pakai tulisan enggak? Jangan aduh. Belum tulis, Mi. Waduh. Huruf mokotoah ada berapa? Aduh, huruf mokotoah ada aduh ya. Tulis huruf mokotoah ada 14. Ada berapa, Mi? 14. Tulis di situ. Huruf muqatta'ah ada 14. Kan udah tahu kan huruf muqatta'ah? Huruf dibaca padanya dan adanya di awal Di awal surah. Nah, bagus. Nah, huruf muqatta'ah ada 14 yaitu alif. Namanya alif lagi sampean. Ha, ya, Alif. ha. Alif. Iya, alif 1, Ya. ha, ya, namanya nggak jelas sih. Ya, To.
to, ha, ro, nun, kof, Sod. kof, Ain. kosot, ain ya. Udah Udah ditulis ada ya? tulis Umi. Udah tulis kan? Nah, nggak dipelajari aja tuh kan? Tuh. Udah ada tulis. Udah berapa kali sih Umi terangin? Udah sampai itunya coret-coretannya juga udah sampai lemes. Berarti udah ditulis kan? 6 harokat. Nah, 6 harokat. Nah, huruf muqatta'ah dibagi menjadi berapa? Menjadi 2. Kok menjadi 2? Itu alifnya kan beda sendiri. Jadi 3 1. 3. Ya. Yang satu adalah alif dibaca apa adanya. Alif 3 ketukan. Alif 3 ketukan ya. Yang 14 diambil 1 berarti tinggal berapa? 13 dibagi berapa? Terus ada hukum bacaan berapa? 3. Yang 2 berapa? Tadi kan huruf muqatta'ah dibaca, hukum bacanya ada 3 bacaan. Cara bacanya ada 3 cara baca. Yang satu alif dibaca apa adanya. Lah yang duanya apa saja namanya? Yang 2 ada 5 dibaca 2 harokat. Apa saja? Ha, ya, to, ha, ro. Hayato haro. Namanya apa? Kalau itu masuknya ke apa? Bacaan apa? Oh, namanya nggak tahu. Tulis. Masuk ke mad ya. Umi. Semuanya bacaan mad ya. Mad lazim mukhafaf harfi. Mad lazim mukhafaf harfi. Mukhafaf harfi. Huruf muqatta'ah yang dibaca 2 harokat namanya mad lazim mukhafaf harfi. Mukhafaf harfi. Khofaf itu tipis. Mukhafaf, tahu khafif tahu kan? Khafif kan di situ tipis kan? Iya. Bahasa Arab di situ. Nah, Hafif. Iya. khafif tipis. Nah, itu ada lim. Ada 5. Apa aja? Tuh haya. Hayato haro. Hayato haro. Nah, lainnya berarti tinggal tinggal 8. 8 dibaca apa itu? Baca 6 harokat. Oke, bagus 6 harokat. Namanya apa? Namanya mad lazim harfi musbah. Musbah, bagus. Nah, huruf muqatta'ah yang kalau 2 itu kan cuma dibaca to, ha, ya, ro, ha gitu. Nah, yang masuk ke kategori mad lazim mukhafaf, mad lazim harfi musbah, cara bacanya bagaimana? Contoh yang ini. Mim, lam sama mim kan? Tadi kan hurufnya 14, diambil alif, terus diambil hayato haro. Berarti sisanya ada tinggal nun, qaf, sod, ain, shin, lam, kaf, dan mim. Nah, itu mereka itu dibaca bagaimana? Dibaca panjang 6 harokat. Terus terus cara bacanya bagaimana? Cara bacanya ya dibaca sesuai dengan aslinya. Dibaca 6 harokat. Hurufnya dibaca sesuai aslinya. Bila huruf tersebut lam di akhirnya m, mim, bertemu dengan mim dinamakan dibaca idham, idhamkan. Kalau di akhirnya nun, n, dan nun mati, ya, sin, akhirnya nun mati, ya enggak? Sin bertemu Ya. huruf yang ikhfa dibaca ikhfa. Kalau mim bertemu dengan huruf
Nun bertemu dengan mim dibaca Mim ketemu idhar. idham. Nun mati bertemu mim Oh, nun mati ketemu mim, iya. dibaca idham. Jadi kita menyesuaikan huruf tersebut di akhirnya. Akhirnya n bertemu huruf ikhfa, berarti itu dibaca ikhfa. Akhirnya n bertemu dengan huruf mim, berarti itu dibaca idham, dimasukkan, dihunahkan, gitu ya. Kayak contoh ini lam mim bertemu mim, berarti ini namanya idham mimi ya. Maksudnya kan idham mimi secara tulisan, tapi di sini cuma dikasih tanda tasjid. Biar kita tahu bacanya ini dimasukkan, bahwasanya itu dihunahkan ya. Alif lam mim gitu. Bagus. Ini wakaf apa? Wakaf jaiz. Bagus, wakaf jaiz. Apa artinya wakaf jaiz? Boleh berhenti. Boleh lanjut, boleh berhenti.